Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Adibara Mafirdasari dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM E77218043. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Tarekot Muktabaro 2 dan saya akan menjelaskan tentang sejarah tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekot Mufaridiyah. Sejarah Tarekot Mufaridiyah. Secara resmi, komunitas Mufaridiyah berdiri pada tahun 1955, didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Makmun Yahya. Kemudian dalam sumber yang lain, tarekot ini disebutkan berdiri pada tahun 1954, tepatnya pada tanggal 14 September 1954. Lebih tepatnya, Ahad Muharram 1374 Hijriah ketika Syekh Haji Muhammad bin Yahya mendapatkan ilham tentang lafaz zikir Tarekot Mufaridiyah di Baitullah Ka'bah. Perbedaan tahun berdiri ini tidak mengandung pertentangan karena masing-masing tahun mempunyai konteks yang berbeda-beda. Tahun 1955 dimaksudkan sebagai munculnya komunitas Mufaridiyah di Indonesia. Sementara pada tahun 1954 adalah merupakan awal didapatkan zikir Mufaridiyah secara ilham oleh Syekh Muhammad Makmun di Baitullah Makkah. Tentang nama Mufaridiyah, sebagaimana penjelasan Abdul Ghani, salah seorang tokoh pengembang Tarekot Mufaridiyah di Riau, diambil dari asal kata Arab, yakni mufarid, yang berarti orang yang menyendiri. Kata ini berubah menjadi makna menyatukan ketika ditambahkan imbuhan iyah dalam ketentuan kaidah bahasa Arab, sehingga menjadi Mufaridiyah. Karena memang tujuan Syekh Makmun Pilar ke tanah air mengembangkan zikir Mufaridiyah adalah menyiarkan Islam, menarik umat taat, dan menghampiri diri kepada Allah, serta mempersatukan mereka dalam komunitas zikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh Tarekot Mufaridiyah. Syekh Muhammad Makmun lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 April 1909 dari pasangan Yahya dan Ramlah. Sebelum meneruskan pendidikan agama ke Mekah dan Madinah, ia masuk Langeray School Pangkalan Brandan, Hollands Inskill School Mulo di Medan. Kemudian sesudah itu ia meninggalkan bangku sekolah umum dan berpaling kepada pendidikan agama pada tahun 1927 sampai dengan 1930. Masuk ke lembaga pendidikan Jamiatul Mahmud di Tanjung Pura. Setelah belajar Islam di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 21 tahun, ia kembali ke tanah air dan menetap di Tanjung Pura, Laknat, Sumatera Utara, memimpin komunitas Tarekot Mufaridiyah. Syekh Makmun juga pernah tinggal di Sukabumi selama 4 bulan dari tanggal 1 September 1973 sampai dengan 2 Januari 1974 dalam rangka pengembangan Tarekot Mufaridiyah. Kemudian kembali ke Langkat meneruskan pengembangan Tarekot Mufaridiyah hingga hari wafatnya di hari Kamis tanggal 22 Juni 1978 bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1398. Selanjutnya kita akan membahas tentang silsilah Tarekot Mufaridiyah. Dalam Tarekot Muktabaro, ajaran dan amalan Tarekot diperoleh atau diijazahkan melalui guru Tarekot tertentu yang silsilahnya bersambung sampai kepada Nabi. Sementara Tarekot lokal, ajaran dan amalannya ditentukan oleh pendiri Tarekot yang bersangkutan, tidak diperoleh melalui ijazah guru Tarekot yang mempunyai silsilah bersambung kepada Nabi. Oleh sebab itu, sering dipandang bahwa ajaran Tarekot Muktabaro lebih murni atau ortodoks, sementara ajaran-ajaran Tarekot Ghairu Muktabaro sering dianggap bercampur aduk dengan mistik lokal. Namun, Mufaridiyah dalam melakukan atau menjalankan syariat agama sama seperti Tarekot Muktabaro lainnya, yakni berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta kaul ulama. Hingga dari segi ini, Tarekot ini tidak berbeda dengan Tarekot Muktabaro dan kelompok ahli sunnah wal jamaah dalam kalangan NU. Oleh sebab itu, sebagian kalangan mengelompokkan Mufaridiyah sebagai Tarekot Muktabaro. Apabila dilihat dari konteks guru, Mufaridiyah berbeda dengan Tarekot Muktabaro.
Dari sisi ini, Torekot Mufaridiyah sama seperti Torekot lokal, yakni zikir dan amalannya tidak diperoleh melalui ijazah guru Torekot besar yang sanad silsilah guru tersebut bersambung kepada amalan zikir Mufaridiyah diperoleh melalui ilham oleh Syekh Muhammad Makmun berupa metode zikir dengan menyebut lafal Allah sewaktu ia bermunajat di Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang doktrin Torekot Mufaridiyah. Secara umum dan normatif, pengalaman zikir Mufaridiyah juga disebut dalam berbagai dokumen. Mufaridiyah adalah sebagai berikut. Amalan zikir Torekot Mufaridiyah dilakukan sesudah sholat fardu. Dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan, selain zikir sholat fardu atau zikir sholat Jumat, ada lagi amalan yang disebut wirid malam Jumat. Amalan zikir ini diadakan setelah sholat Isya, dilakukan secara kelompok. Bentuk zikir yang lain adalah zikir akbar. Zikir ini diadakan sebulan sekali. Waktunya dimulai tepat jam 8:10. Kemudian ustadz atau imam yang memimpin akbar ini ditentukan oleh badan kenaziran. Wirid sajadah adalah juga salah satu bentuk amalan Mufaridiyah. Seluruh keyakinan tentang ajaran dan amalan Torekot ini menurut pengikut Mufaridiyah didasarkan oleh Al-Quran, hadis, serta qaul pendapat berbagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam risalah zikir Mufaridiyah, kumpulan pedoman pengalaman Torekot Mufaridiyah, dikutip sejumlah dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan keyakinan, ajaran maupun amalan mereka. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.